kali untuk selingkuh. Kenapa? Karena ada akar permasalahan, baik itu di masa lalu, baik itu di dalam rumah tangga. Kita nggak bisa ngomong, oh akar permasalahan masa lalu saja, oh akar permasalahannya hubungan rumah tangga yang nggak harmonis. Apalagi maaf, misalkan contoh sederhana lah, biar jelas. Suami selingkuh, pulang, kemudian ibu tahu, ibu marah-marah, maaf, sampai suami berlutut minta ampun dan segala macam, misalkan, ya kan? Lalu kelihatannya beres, oke, berdamai. Tapi di dalam rumah tangga ini ibu kan gak langsung percaya. Ibu curiga terus, suami kemana, kamu pasti sama wanita lain ya, kamu pasti begini ya dengan wanita lain. Barusan lihat status Facebooknya, oh kamu ini pasti begini ini. Lama-lama suami juga nggak betah loh dihakimi. Ya udah, daripada saya dihakimi lebih bagus saya sekalian aja gitu kan ya. Selingkuh lagi dia, marah kan dia terluka, dia marah. Lalu ibu tahu, ibu mengampuni lagi, oke, berdamai lagi. Tapi suami akarnya nggak selesai. Kenapa? Dari ibu nggak selesai, dari suami nggak selesai. Belum ini kita bicara kebutuhan bahasa kasih, belum kita berbicara tentang kepribadian, ya kan? Belum kita berbicara tentang nilai-nilai yang dipunyai. Jadi luas sekali Bu penyebab orang tuh selingkuh. Jadi kita nggak bisa langsung berkata, oh dia imannya lemah, ketemu cewek langsung selingkuh. Nggak bisa begitu. Kenapa? Bisa terjadi penyebabnya ini banyak nih. Akarnya ini banyak. Nah, kalau mau cabut di rumah saya dulu Surabaya, ada rumput Jepang. Kami tanam rumput Jepang, muncul rumput liar. Bagaimana cara memberantasnya? Harus dicabut sampai akar-akarnya. Kalau dipotong saja rumput liar itu pasti lebih cepat tumbuhnya. Jadi harus dicabut sampai akar-akarnya. Kalau ibu mau menyelesaikan masalah, khususnya buat Anda pemirsa yang selingkuh-selingkuhan itu, cobalah sebaiknya saran saya konseling. Cari figur keluarga yang memang setia, suami istri yang bertanggung jawab dengan anak dan semuanya. Jangan konseling dengan orang yang punya istri 2, 3, atau konseling dengan orang yang hobi selingkuh juga. Mungkin. Itu memang kelihatannya cocok, cuman rasanya memang mungkin waktu Anda curhat sama mereka, iya suamiku juga selingkuh gini misalkan. Memang kelihatannya rasanya senasib, tapi itu tidak menyelesaikan masalah. Seringkali justru membuat masalah tambah kabur. Iya. Tadi sempat dibahas juga pengen rasanya cerai, dia bilang seperti itu. Kalau cerai itu keputusan masing-masing, makanya nggak menyelesaikan Pak ya. Begini, saran saya tidak mau berkata cerai itu menyelesaikan atau tidak, tapi saran saya konseling dulu deh. Lihat dulu permasalahannya sampai sejauh apa. Kan nggak bisa kita langsung dikit-dikit cerai gitu kan. Makanya kita ruginya begini, akarnya nggak diselesaikan, kita sudah mau bercerai, sementara sudah punya anak lagi gitu kan ya. Dan seringkali nanti pada saat memutuskan untuk bercerai, pada saat menikah yang kedua itu biasanya kemungkinan bercerainya akan lebih besar dibandingkan dengan pernikahan yang pertama. Jadi kalau ini kita baru pertama kali menikah, menurut saya coba dulu kita lakukan upaya apa yang bisa kita lakukan. Ya kalau memang benar-benar ya semaksimal mungkin, kalau memang benar-benar tidak ada jalan lain selain bercerai, ya itu keputusan ada di tangan masing-masing kembali lagi. Yang jelas kami tidak pernah menyarankan untuk bercerai. Ya. Dari selanjutnya dari 0040, saya adalah seorang ibu yang sangat tersakiti oleh putra yang durhaka. Segala pengorbanan saya sebagai single parent membesarkan dia, menyekolahkannya, tidak pernah dipandang dan dianggap tidak pernah ada. Sekarang yang lebih menyakitkan, dia diam-diam melakukan hubungan terlarang dengan pacarnya yang juga kurang ajar, telah berani menunjuk muka saya di depan matanya. Dia malah membela pacarnya, bukan saya. Sekarang mereka bermasalah, anak kembar hasil hubungan gelap mereka telah ditahan di sebuah rumah sakit dan mereka tidak punya biaya untuk menebus. Sekarang dia meneror dan memaksa saya untuk membantu menebus anaknya yang telah sakit hati dan tidak punya uang sebanyak itu. Apa yang harus saya lakukan? Dia selalu SMS memaki-maki saya. Ya sebenarnya sih kalau menurut saya kenapa sih seorang anak bisa sampai bereaksi seperti itu, Bu? Yang jelas kenapa orang bisa sampai
bereaksi begitu ya Bu ya, karena mungkin memang dari anak ini sendiri kebutuhan akan kasih sayangnya mungkin belum terpuaskan gitu. Kadang mungkin kita sebagai orang tua kita merasa oh kita sudah memenuhi apa yang menjadi kebutuhannya, misalnya menyekolahkan, kemudian membelikan apa yang anak itu inginkan. Tetapi seringkali yang anak butuhkan adalah tidak hanya sampai di sana, tetapi lebih kepada kebutuhan akan kasih sayang, kebutuhan akan dihargai sebagai seorang pribadi, kebutuhan akan merasa untuk dicintai gitu Bu. Nah mungkin kalau sampai sang anak ini pada akhirnya membela pacarnya, karena seringkali begini Bu, seorang anak yang tidak mendapatkan kasih sayang yang cukup di keluarganya, dia akan mencari kasih sayang dari figur yang lain. Nah mungkin dia beranggapan bahwa kebutuhan dia akan kasih sayang ini dijawab atau dipenuhi oleh pacarnya ini, sehingga pada akhirnya dia kelihatannya seperti membela gitu ya. Nah kemudian ini kan sudah ada masalah ya, udah ada masalah yang masalah anak ini. Memang kalau saran dari saya sih Bu, mungkin kita pilah-pilah dulu ya masalahnya. Memang ini masalah yang paling utama adalah bagaimana menyelamatkan jiwa baby yang kembar ini yang sudah lahir gitu di dunia ini gitu kan, karena memang mereka bayi-bayi yang tidak bersalah ya, bayi-bayi yang tidak berdosa, mereka juga membutuhkan kasih sayang lagi nih mereka. Jadi kita pilah-pilah dulu mungkin untuk yang bayi ini dulu, yang mungkin kita kalau saran saya ya Bu ya, kalau boleh Ibu memang harus agak lebih merendahkan hati untuk memperhatikan yang bayi kembar ini dulu dan mengesampingkan rasa sakit hati ini. Mungkin memang berat sekali karena memang sebagai seorang ibu rasanya nggak enak sekali pasti karena tidak dihargai oleh anaknya gitu. Tetapi saya sih cuma menyarankan ya Bu ya, ini kembali keputusan ada di tangan Ibu. Kalau saya menjadi ibu, saya akan belajar untuk mengesampingkan mungkin rasa sakit hati yang selama ini dirasakan dan berpikir dulu untuk si bayi kembar ini gitu. Bagaimana cara yang terbaik untuk mengeluarkan bayi kembar ini gitu. Iya. Sebaiknya Ibu konseling deh, ketemu lebih enak. Ya. Nanti kami akan coba memberikan Ibu beberapa pertimbangan. Karena ini kan masalahnya kan kompleks. Kalau anak misalkan sampai maaf jadi durhaka, itu menurut saya tidak 100% salah anak. Saya bukan mau menyalahkan Ibu, tidak. Kita juga perlu belajar introspeksi diri. Pertama, Ibu single parent, pasti mengalami kesulitan lah dalam mendidik anak. Ibu harus mencukupi kebutuhan ekonomi juga dalam mendidik anak, dan Ibu berpikir Ibu melakukan pengorbanan demi sang anak gitu ya. Tetapi sang anak membutuhkan satu sisi yang lain, makanya dia muncul sebagai pemberontak. Sama lah seperti waktu dulu saya berpandangan tentang orang tua saya. Saya juga dulu anak yang durhaka lah Bu sebenarnya. Kenapa? Karena papa saya sendiri mau saya pukul Bu. Saya ngelawan, saya marah-marah gitu ya. Saya tidak menghargai papa saya tidak menghormati orang tua saya. Kenapa? Karena waktu masa kecil saya, karena kebutuhan ekonomi orang tua saya pas-pasan, saya merasa dibeda-bedakan. Saya tidak merasakan kasih sayang. Saya cuma mengukur kalau papa sayang saya, seharusnya dia penuhi semua keinginan saya dan berbagai macam. Atau mungkin Ibu malah berkata begini, oh kalau semua keinginannya sudah saya penuhin Pak, makanya saya kerja mati-matian, saya berkorban untuk memenuhi keinginannya dia. Nah itu juga bukan kasih sayang yang sejati Bu. Kenapa? Karena kasih sayang sejati berbicara tentang didikan, bagaimana kita mengarahkan anak untuk menghadapi tantangan, menemukan tujuan hidupnya dan berbagai macam. Makanya saya berkata ini masalah yang kompleks. Nah, prioritas mana yang harus diselesaikan dulu? Menurut saya prioritas ganjalan dalam hati Ibu. Ibu harus berdamai dulu dengan diri Ibu. Kalau memang Ibu melakukan kesalahan di masa lalu, yuk berdamai. Temukan dulu introspeksi diri. Kemudian yang kedua, seperti yang Bu Dita katakan, oke, kalau dengan anak nggak mungkin langsung bisa 1 jam Ibu ketemu langsung dia, oh tangis-tangisan langsung pulih 100%. Mungkin butuh waktu, mungkin butuh 1 hari, 2 hari, atau berapa hari, atau gimana, saya nggak tahu, tergantung kekerasan hati sang anak juga. Tapi kalau mau selamatkan bayinya, selamatkan. Kalau Ibu punya dana, Ibu bantu sebisanya. Kalau dia sampai mengancam-mengancam, memang saya mengerti posisi Ibu tidak enak buat anaknya seperti gini. Tapi perlu pertimbangan lebih matang lah Bu. Saya rasa nggak bisa kami jawab semua lewat siaran ini. Kenapa? Karena banyak sisi yang harus kita lihat. Karena juga anak dibesarkan tanpa figur ayah itu juga ada dampak lain lagi juga. Jadi mungkin ada beberapa segi yang kita perlu pertimbangkan.
memang ada baiknya dan lebih enak kalau bisa ketemu dan ngobrol gitu Bu. Memang kalau bayi kembar itu memang tanggung jawab orang tuanya. Sesalah apapun orang tuanya ya di sana. Keputusan dalam tangan ibu mau membantu atau tidak. Tapi coba ibu lihat dari sisi lain lah. Banyak sisi, makanya ini harus ketemu biar lebih enak. Ya. Ya, sayang sekali waktu juga yang memisahkan kita pada malam hari ini. Mungkin di penghujung acara ini kami mohon tips nilai dari Bu Dita. Ya, sebenarnya tidak akan ada kondisi-kondisi, keadaan-keadaan atau situasi apapun yang bisa membuat kita menjadi sakit hati apabila kita tidak mengizinkannya. Jadi keputusan sebenarnya ada di dalam tangan kita. Apakah kita mau tetap berlarut-larut di dalam kondisi yang tidak mengenakan, ataukah kita mau ambil keputusan untuk kita bisa hidup merdeka dan kita hidup di dalam kemenangan. Keputusan dari tangan Anda, saran dari saya, ambillah keputusan yang benar karena masa depan yang penuh dengan pengharapan ditentukan oleh keputusan apa yang Anda ambil pada malam hari ini. Iya, dari Pak Susilo. Dari saya, belajarlah terbuka dan bereaksi dan benar, seperti mengampuni, kemudian memilah-milah masalah dan baik. Kita belajar terbuka dengan orang yang dapat kita percaya, maka kita akan mendapatkan arahan dan bimbingan, kita pasti menemukan jalan keluar. Jangan pernah berpikir ini akhir dari segalanya. Selama kita masih bernafas, masih selalu ada pengharapan di depan. Luar biasa, terima kasih buat Bu Dita, buat Pak Susilo, buat hatinya, buat nilai-nilainya, juga buat setiap jawaban atas SMS yang sudah masuk pada malam hari ini. Terima kasih. Ya, kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada para pemirsa yang telah menyaksikan siaran ini dari awal hingga akhir dan yang telah mengirimkan SMS kepada kami. Namun kami mohon maaf karena tidak semua SMS yang masuk kepada kami bacakan semua berhubung terbatasnya waktu. Namun bila pemirsa masih tetap ingin mendapat jawaban secara langsung dari narasumber kami, Anda tetap dapat menghubunginya secara langsung melalui telepon di nomor yang sama, yaitu di 0819 081 74 kali 1. Ya, pemirsa, mungkin pada besok ataupun nanti habis siaran ini selesai, pemirsa bisa menelpon langsung kepada narasumber kami. Anda bisa menceritakan, Anda bisa konseling apapun permasalahan yang Anda alami di nomor 0819 081 74 kali 1. Kami juga mohon maaf mungkin selama kami siaran ada sikap kami, ada tutur kata kami yang kurang berkenan di hati pemirsa. Tujuan dari acara ini supaya kehidupan kita menjadi lebih baik dan lebih bermakna. Kami juga mengucapkan terima kasih buat kru Batam TV yang bertugas pada malam hari ini. Terima kasih buat kerjasamanya pada malam hari ini. Ya pemirsa, Anda juga masih tetap dapat menyaksikan siaran New Life yang kemarin-kemarin. Ya, Anda bisa bergabung di Facebook di akun New Life Spasi Batam TV. Anda bisa konseling juga di sana, Anda bisa bercerita di sana, dan Anda bisa menyaksikan siaran kami, video kami yang minggu-minggu kemarin melalui Facebook akun New Life Spasi Batam TV. Ya pemirsa, terima kasih banyak. Saksikan terus siaran New Life setiap hari Jumat pukul 11 malam hanya di stasiun TV kesayangan kita semua, Batam TV. New Life.